Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita dapat berjumpa lagi. Di kesempatan vlog kali ini aku akan membuat tempe teman-teman. Dan membuat tempeku skala rumahan aja, kecil-kecilan ya. Aku hanya membuat membuat tempe dari 1 gelas kacang kedelai teman-teman. Dan gelasnya ini adalah gelas yang orang-orang gunakan biasa untuk pop ice ya. Dan aku rendam semalaman, dan setelah semalaman dia itu mengeluarkan busa-busa ya teman-teman. Dan setelah mengeluarkan busa-busa seperti ini, sekarang aku akan membersihkannya, akan menguliti kulit kedelainya, akan mengelupasi gitu ya teman-teman. Dengan cara diremas-remas seperti ini, kulit kedelai itu akan mengelupas. Tapi tekstur kedelai pun beda-beda teman-teman. Ada yang sudah direndam semalaman pun tidak dapat dikuliti ya teman-teman. Ada yang masih lengket saja sama si bijinya. Ada juga yang mudah dikuliti seperti ini. Kebetulan aku sekarang mendapatkan kedelai yang mudah dikuliti ya teman-teman. Setelah aku rendam semalaman dan setelah mengeluarkan busa-busanya, lalu aku kuliti dengan cara diremas seperti ini. Dan dengan diremas-remas seperti ini saja kulitnya itu akan mengelupas teman-teman. Tapi jika teman-teman membuat tempe dan setelah direndam semalaman, lalu kulit kedelainya itu tidak mengelupas teman-teman, tidak apa-apa, gak usah dikelupasin saat itu, kita rebus aja terlebih dahulu. Dan setelah direbus nanti kita akan rendam lagi kan semalaman teman-teman ya. Setelah direndam, setelah perebusan dan direndam semalaman, lalu baru kita kelupasi kulitnya, itu akan sangat gampang ya. Tapi jika bisa dilakukannya sekarang sebelum perebusan, kita bersihkan aja sekarang, ini lebih bagus ya teman-teman. Itu menurut aku tuh penting ya teman-teman, pengelupasan kedelai. Karena tempe itu jika si kulitnya memang tidak dikelupas, maka si tempenya akan cepat basi. Sebenarnya ya teman-teman, di negeri kita Indonesia itu kita ini tidak membuat tempe pun, tempe itu udah banyak dijual di pasaran dengan sangat murah meriah ya teman-teman. Kita tinggal beli aja, gampang didapat ya. Dan harganya pun ramah di kantong teman-teman. Tapi aku memutuskan untuk membuat sendiri tempe aku ya teman-teman. Karena kan kalau membuat sendiri aku rasa ini lebih higienis. Oke, sekarang kita kembali ke videonya. Di saat kita membersihkan kedelai untuk tempe yang setelah direndam semalaman itu, kita harus mencucinya betul-betul bersih teman-teman. Karena setelah direndam semalaman, ini ada aroma kecut-kecutnya gitu ya teman-teman. Ada aroma asam kecut itu yang gak sedap ya. Jadi kita harus membersihkannya sampai si aroma kecutnya itu menghilang. Dan setelah betul-betul bersih, baru kita proses selanjutnya teman-teman. Karena kan kalau tempe itu kalau kita mencucinya kurang bersih, maka si tempenya itu akan mudah asam teman-teman, ataupun akan mudah basi. Dan apalagi kulit kacang ya teman-teman, kulit kacang tuh ngaruh sekali ya di pembuatan tempe ini. Kalau kita memang tidak bersih kulit kacangnya, tempenya sih jadi ya, tidak apa-apa, tempenya jadi, cuman harus segera dimasak ya teman-teman. Karena kalau masih banyak kulit kacangnya, si tempenya itu akan mudah basi. Dan ini teman-teman, setelah aku memisahkan si kulit kacang dari biji kacangnya, ini biji kacang yang sudah bersih teman-teman. Dan itu kulitnya bisa dimanfaatkan ya untuk pakan ternak. Lalu sekarang aku akan merebusnya. Dan biji kedelai yang sudah aku cuci bersih, sekarang akan aku masukkan ke wajan ya teman-teman. Dan aku akan merebusnya dengan air secukupnya ya teman-teman. Karena kedelai ini sudah tidak ada kulitnya teman-teman, aku akan merebusnya sampai matang dan empuk ya teman-teman. Dan memang kedelai ini harus betul-betul empuk di saat perebusan ya teman-teman, agar si tempenya itu nantinya tidak keras ya. Karena kan ada ya, kadang-kadang kita mendapatkan tempe yang masih keras gitu di pasaran, si biji kedelainya itu masih kerasa keras. Dan tempe yang tidak empuk itu, yang masih keras di pasaran itu teman-teman, adalah tempe yang proses pembuatannya si biji kedelainya itu kurang empuk di saat perebusan ya. Karena kan tempe ini kalau pengen empuk itu harus betul-betul empuk di saat merebusnya. Kalau matang sudah tentu ya. Karena kalau
kedelainya tidak matang, tempenya pun akan cepat basi. Yang di pasaran tuh sebenarnya semuanya udah matang ya teman-teman, tapi kalau kita kadang menemukan yang keras itu adalah kurang empuk saat perebusan. Dan ini setelah empuk ya teman-teman, aku matiin aja kompornya sampai besok harinya aku diamkan semalaman, dan ini esok harinya udah dingin ya teman-teman. Dan sekarang akan aku cuci kembali. Dan sekarang kedelai ini harus dicuci kembali ya teman-teman. Dan pencucian yang kedua ini sangat mudah teman-teman, aku cukup mengguyur dengan air ya teman-teman, menyemburnya dengan air sampai bersih ya teman-teman, karena kan kedelainya sudah bersih dari sebelumnya ya, jadi cukup sebentar aja dicucinya, yang penting bersih gitu ya teman-teman. Dan sekarang adalah proses rebusan yang kedua. Karena kedelainya sudah matang dari sebelumnya ya teman-teman, dan perebusan kedua ini aku tidak membutuhkan waktu lama ya. Aku tunggu aja sampai airnya mendidih gitu ya teman-teman. Lalu aku setelah mendidih lalu aku biarkan sekitar 5 menit atau 7 menit gitu ya teman-teman. Setelah itu udah aku matikan kompornya dan aku tumpahkan ke dalam saringan bambu ini ya. Setelah ditumpahkan ke saringan, lalu kacangnya ini akan kita tiriskan sebentar saja, tidak begitu lama ya teman-teman, yang penting airnya itu udah menetes dan tiris. Dan sekarang aku akan mengilirnya, dan mengilirnya ini di atas handuk ya teman-teman, dan handuk ini bukan handuk apa-apa ya, handuk ini adalah handuk khusus untuk pembuatan makanan ya, untuk pembuatan tempe dan pembuatan toge ya teman-teman. Ini handuk khusus buat pembuatan makanan. Dan ini kedelai yang aku tumpahkan di handuk ini memang udah tiris, tapi kedelainya masih panas teman-teman, dan sekarang akan aku ilir ya. Kalau tidak diilir teman-teman, si airnya ini mengendap di kacang ya teman-teman. Kalau diilir seperti ini, kedelainya ini akan kering teman-teman. Kalau airnya mengendap teman-teman, nanti saat peragian si kedelainya ini akan basah, dan kalau basah si kedelainya ini si tempenya nanti akan cepat basi teman-teman ya, dan cepat bau gitu si tempenya. Kalau sudah aku teman-teman, di saat peragiannya itu si kedelainya harus betul-betul kering ya. Kalau masih basah mah nanti si tempenya akan cepat bau dan cepat busuk. Di dalam proses pengeringan kacang ini teman-teman ya, pengiliran itu penting ya, karena hanya dengan ditiriskan di atas handuk aja si kedelai ini tidak betul-betul kering ya teman-teman. Jadi di saat masih panas kita harus ilir si kedelainya ini ya, dengan iliran nasi ini teman-teman, supaya lekas kering. Dan jika teman-teman di rumah ada kipas angin juga boleh ya, menggunakan kipas angin mengilirnya teman-teman. Yang penting kan si kedelainya ini kering aja gitu ya, nggak ada airnya sama sekali gitu saat nanti peragiannya. Betapa kita harus menghargai makanan ya teman-teman. Tempe saja yang kita bisa beli dengan murah meriah di pasar ini, sampai menjadi tempe itu prosesnya harus 4 hari 4 malam teman-teman. 2 hari 2 malam untuk perendaman, dan 2 hari 2 malam untuk fermentasi. Ya teman-teman, seperti itu. Sampai 4 hari 4 malam baru bisa menjadi tempe. Oke, kembali ke videonya. Sekarang udah tiris ya ini teman-teman kacang kedelainya, lalu akan aku masukkan ragi. Di sini aku menggunakan ragi 5 mili saja teman-teman. Setara dengan 1 sendok teh gitu ya. Dan kita campur aduk sampai merata raginya, dan saat peragian pun jangan terlalu kebanyakan raginya ya. Kalau kebanyakan itu akan prosesnya pembuatan tempenya akan berproses cepat menjadi tempe, dan proses yang cepat itu tidak baik ya teman-teman, karena akan membuat tempenya pun cepat busuk. Jadi kita yang sedang aja ya, seukuran gelas tadi ya, gelas
pop ice tadi, kacang mentahnya sekarang menjadi setengah baskom ini ya. Dan raginya cukup hanya 1 sendok teh, teman-teman. Dan di sini aku mengemas tempenya menggunakan plastik, teman-teman. Dan jika teman-teman di rumah kepengen buat tempe dan mengemasnya menggunakan plastik, pilihlah plastik yang tebal, teman-teman. Jangan terlalu tipis ya. Tidak terlalu tebal ya, plastik yang agak tebal. Kalau yang tipis itu tidak baik ya, kalau untuk tempe itu nantinya ngaruh juga untuk kebasiannya. Dan plastik tebal ini sangat bagus ya, tapi tidak terlalu tebal juga ya, teman-teman. Atau teman-teman boleh menggunakan daun pisang ya, karena daun pisang itu udah pas ketebalannya untuk pembungkusan tempe. Tapi aku di sini menggunakan plastik saja agar pembuatan tempenya lebih praktis. Lain kali insya Allah kita akan membuat tempenya menggunakan daun pisang, teman-teman ya, agar lebih membungkusnya menggunakan daun pisang itu agar lebih alami aja ya, teman-teman. Karena kan kita ini kalau udah bahan-bahan makanan kita ini udah serba alami itu insya Allah akan serba sehat. Karena pembuatan tempe aku hanya untuk konsumsi, teman-teman, jadi aku membuat tempenya sedikit saja ya. Karena kalau kebanyakan pun di sini di keluarga ini kalau kebanyakan nanti bosan ya, teman-teman. Jadi ini aku membuatnya sedikit saja. Jika memang tempe ini udah habis, nanti aku akan bikin lagi. Begitulah seharian aku ya, teman-teman, yang suka bikin-bikin untuk keluarga kecilku. Dan setelah pembungkusan kacangnya selesai, teman-teman, lanjut aku akan merapatnya ya menggunakan api lilin. Dan ini bungkusan yang terakhir ini sedikit sekali ya, teman-teman. Tadinya aku mau dibikin 2 bungkus saja, tapi tidak muat ya, teman-teman, kepenuhan kantongnya. Dan sekarang aku dijadikan 3 bungkus saja, tapi yang satu akan aku jadikan tempe yang tipis saja, teman-teman. Dan pembuatan tempe ini pun bisa dijadikan ide jualan bagi teman-teman yang kepengen punya usaha sampingan ya. Ataupun bagi teman-teman yang memiliki kacang melimpah di rumah, bisa dijadikan ide makanan keluarga sehat kita ya. Bisa dijadikan ide makanan sehat bagi keluarga kita. Lanjut ke videonya, ini aku yang sudah merapatnya bungkusan tempe dan melubanginya dengan tusuk sate ya, teman-teman. Ini harus dilubangi untuk sirkulasi udara ya, teman-teman, agar bisa ada pernapasan dari kacangnya dari dalam, tidak terpendam ya. Harus dilubangi ya sebanyaknya aja, secukupnya gitu, nggak terlalu banyak. Di proses pembungkusan daun pisang pun sama, teman-teman, harus ditusuk-tusuk menggunakan tusuk sate. Dan setelah selesai menusuk-nusuknya, aku akan biarkan di sini di dalam oven ya, teman-teman. Tapi tidak menyala tentunya, bukan di atas kompor ya, cuma di dalam oven saja. Aku akan simpan di sini, teman-teman, selama kurang lebih 2 hari 2 malam ya. Lanjut ini keesokan harinya, teman-teman. Ini adalah udah 1 malam ya, dan dia berkeringat dan akan aku pindahkan ya supaya tidak berdempetan tempenya. Dan tempenya ini bengkok ya, teman-teman, karena kan aku menyimpannya di dalam baskom ya, teman-teman. Dan jika kita ingin mendapatkan tempe yang lonjong gitu ya, teman-teman, di saat masih kacangnya kita harus simpan dengan lonjong gitu ya. Jadi kepengen seperti apapun bentuk tempe kita, lonjong, bulat, atau gepeng pun bisa kita bentuk di saat setelah selesai peragian. Kalau udah semalaman begini mah, teman-teman, udah keras ya. Lanjut ke videonya, teman-teman. Ini udah 2 hari 2 malam ya, teman-teman. Dan tempe kita udah jadi dan udah siap dimasak. Oke, teman-teman, proses pembuatan tempenya pun sudah selesai dan selesai pula videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba di rumah. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video ini. Dan aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.